Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya, Luki Autrilia. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara menulis teks eksposisi sehingga menghasilkan teks eksposisi yang baik dan berkualitas. Simak sampai akhir ya. Sebelum saya menunjukkan cara bagaimana menulis teks eksposisi yang baik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu teks eksposisi. Kata eksposisi diambil dari bahasa Inggris yaitu exposition, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya membuka atau memulai. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang berupa fakta atau hasil-hasil pemikiran dengan maksud untuk memberitahu atau menerangkan sesuatu seperti masalah, manfaat, jenis, proses, rencana, atau langkah-langkah. Jadi, teks eksposisi adalah sebuah tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang sesuatu yang sesuai dengan fakta. Sebuah teks tentunya memiliki struktur yang membangun teks tersebut, tak terkecuali pada teks eksposisi. Ada 3 struktur yang membangun teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Kita ulas satu-satu ya. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang akan dibahas. Bagian kedua dari struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen atau argumentasi. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah, teks eksposisi akan dilanjut dengan memberikan rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini dapat dipahami sebagai pendapat yang berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan atau sesuai fakta yang terjadi, hingga berisi tentang pernyataan dari para ahli. Dan bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan dan juga pendapat yang sesuai dengan fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Tujuan dari adanya penegasan ulang ini adalah untuk memberikan penegasan terhadap pernyataan awal atau pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Nah, itu tadi mengenai pengertian dan struktur dari teks eksposisi. Sekarang, bagaimana cara menulis teks eksposisi? Nah, setidaknya ada 4 cara yang dapat teman-teman lakukan untuk menulis teks eksposisi. Yang pertama, kalian harus menentukan topik atau masalah yang akan dibahas pada teks eksposisi. Jadi, teman-teman bisa mencari topik yang dikuasai dan tentunya topik yang menarik. Topik yang menarik itu seperti apa ya? Nah, sebuah topik dikatakan menarik itu apabila berkaitan dengan kepentingan pembaca, kemudian menyangkut orang-orang penting atau orang-orang terkenal, kemudian menyangkut tentang peristiwa besar atau hal-hal yang langka dan unik. Maka dari itu, teman-teman bisa membaca berbagai referensi yang dapat membantu dalam memilih topik yang menarik. Kemudian cara yang kedua adalah menyusun kerangka tulisan. Setelah teman-teman menentukan topik yang akan diangkat dalam teks eksposisi, teman-teman bisa menyusun kerangka tulisan. Penyusunan kerangka ini dapat membantu teman-teman untuk bisa menulis teks eksposisi secara sistematis dan mudah dipahami. Kemudian cara yang ketiga adalah mengumpulkan bahan tulisan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa teks eksposisi itu menyampaikan gagasan yang berupa fakta. Maka dari itu, teman-teman perlu mengumpulkan bahan atau referensi yang akurat. Pastikan bahan atau referensi yang diambil berasal dari sumber yang terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan cara yang terakhir adalah mengembangkan kerangka. Setelah kerangka tulisan dan semua referensi terkumpul, teman-teman bisa memulai untuk mengembangkan kerangka tulisan. Perlu teman-teman perhatikan bahwa teks eksposisi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, gunakan bahasa baku yang sesuai dengan
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, tentunya teman-teman juga harus menguraikan kerangka tulisan yang dibuat sesuai dengan struktur dari teks eksposisi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, demikian cara yang dapat teman-teman lakukan untuk menyusun teks eksposisi dengan mudah dan tentunya akan menghasilkan teks eksposisi yang baik dan berkualitas. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir dan semoga dari video ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.